Ingin dapat uang banyak dengan cara cepat. Atau ingin hidup mewah tanpa bekerja? Pernah terpikir untuk melakukan korupsi? Ingat, korupsi bukan solusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu. nama budaya, salam kebajikan. Bertemu lagi bersama kami berdua. Saya Selvi Anggraini. Saya Siti Agustina. Kami berdua merupakan mahasiswi Universitas Dia Nusantara semester 2 dengan program studi manajemen. Fakultas Bisnis dan Ilmu Sosial. Kasus korupsi banyak terjadi pada kalangan pejabat tinggi. Adanya kasus korupsi ini menjadikan masyarakat agar sadar kebohongan yang disampaikan para pelaku. Serta masyarakat sadar bahwa para pejabat menyepelekan kepercayaan yang telah diberikan para rakyat kepada mereka. Korupsi adalah satu kata yang tidak asing lagi dijelaskan. Tapi, kalian tahu nggak sih apa itu korupsi? Haram, Kejam, memiskinkan, kotor. rakus. Korupsi adalah perbuatan yang disengaja oleh pejabat publik atau orang lain yang melanggar hukum dan menyalahgunakan wewenangnya yang dipercayakan kepadanya untuk memperoleh keuntungan pribadi atau orang lain. Korupsi bukan hanya masalah hukum, tetapi juga masalah moral dan sosial yang merusak sendi-sendi kehidupan bangsa dan negara. Bentuk-bentuk korupsi diantaranya yang pertama penyuapan, yaitu memberikan atau menerima hadiah untuk mempengaruhi keputusan atau tindakan pejabat publik. Yang kedua ada penggelapan, yaitu menyalahguna harta benda yang dipercaya untuk keuntungan pribadi. Lalu yang ketiga ada nepotisme, yaitu memilih orang untuk suatu jabatan berdasarkan hubungan keluarga atau kedekatan bukan berdasarkan kualifikasi. Selanjutnya, yang keempat adalah konflik kepentingan, yaitu melakukan tindakan yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang memiliki hubungan dengannya, meskipun tindakan tersebut merugikan negara. Selanjutnya, yang kelima, yaitu menyalahgunakan wewenang, artinya menggunakan wewenang untuk kepentingan pribadi bukan untuk kepentingan masyarakat. Pegang-pegang boleh, cium-cium boleh, tapi yang satu itu tidak boleh. Senyum-senyum boleh, main mata boleh, tapi yang satu itu tidak boleh. Di era zaman sekarang ini, banyak orang yang mengutamakan gaya hidupnya sendiri. Itu sebabnya banyak orang yang rela melakukan korupsi hanya untuk kesenangan pribadi. Tindakan korupsi tidak hanya suap-menyuap, menyontek, melakukan joki tugas kuliah, bolos kuliah, terlambat, itu juga termasuk korupsi. Kita sebagai Gen Z memiliki peran penting anti korupsi. Di antaranya, kita bisa memulai dari lingkungan paling kecil, yaitu dari diri kita sendiri, dan lingkup keluarga dengan menerapkan nilai-nilai anti korupsi. Oleh karena itu, sebagai Gen Z penerus bangsa, kita sangat penting dalam membantu pemerintah untuk mencegah korupsi di Indonesia. Upaya pencegahan anti korupsi yang dapat dilakukan Gen Z, terutama untuk para mahasiswi, yaitu dengan pantang terlibat tindakan pidana korupsi, melaporkan tindak pidana korupsi, dan menyebarkan nilai-nilai integritas anti korupsi. Integritas bagaikan benteng yang kokoh melindungi bangsa dari bahaya korupsi. Nilai-nilai luhur seperti kejujuran, akuntabilitas, dan komitmen pada keberanian menjadi landasan utama untuk membangun integritas individu dan institusi. Integritas bukan hanya tentang menghindari korupsi, tetapi juga tentang berperilaku etis dan bertanggung jawab dalam setiap aspek-aspek kehidupan.
Adapun upaya integritas korupsi melibatkan 3 pilar utama, yaitu integritas, akuntabilitas, dan transparansi. Mari kita simak video penjelasan berikut ini. Yang kita bahas pertama adalah integritas. Integritas sangat penting dalam mengendalikan korupsi karena praktik korupsi sering dilakukan oleh orang-orang yang tidak memiliki integritas. Dalam integritas anti korupsi, terdapat 9 nilai yang dirumuskan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Apa aja sih yang dimaksud dengan 9 nilai itu? Nilai yang dirumuskan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi yang pertama adalah kejujuran. Jujur dalam perbuatan, lurus hati, dan tidak sombong atau tidak curang. Yang kedua, ada kata peduli. Peduli mengindahkan, memperhatikan, atau menghiraukan orang lain. Yang ketiga, ada kata mandiri. Mandiri tidak bergantung pada orang lain. Yang keempat, ada kata disiplin. Disiplin taat terhadap peraturan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Selanjutnya yang kelima ada kata tanggung jawab, yaitu siap menanggung akibat dari perbuatan yang dilakukan, tidak membuang badan. Yang keenam ada kata kerja keras. Kerja keras dan gigih serta fokus dalam melakukan sesuatu, tidak asal-asalan. Yang ketujuh ada kata sederhana. Sederhana, bersahaja, dan tidak berlebih-lebihan. Yang kedelapan yaitu berani. Berani untuk menatap hati dan percaya diri, tidak gentar dalam menghadapi bahaya, kesulitan, dan sebagainya. Yang terakhir, yaitu yang kesembilan, ada kata adil. Adil penting dalam bersikap, adil dalam semua keputusan dan tindakan, berlaku sepatutnya dan tidak sewenang-wenang. Selain integritas, ada pun pilar yang kedua, yaitu akuntabilitas. Akuntabilitas yang jelas dapat mengendalikan praktik korupsi yang identik dengan penyalahgunaan kekuasaan. Kekuasaan akuntabilitas meliputi diskresi dan monopoli yang perlu diseimbangkan oleh transparansi dan integritas untuk mengendalikan dan mencegah perilaku korupsi. Yang ketiga yaitu pilar transparansi. Transparansi dalam integritas perlu diseimbangkan untuk mengendalikan dan mencegah perilaku korupsi. Transparansi dalam pengelolaan keuangan dan pelayanan publik dapat membantu mengurangi korupsi. Setelah pemahaman 3 pilar tersebut, adapun pencegahan korupsi yang harus kita lakukan. Pencegahan korupsi dapat dilakukan dengan beberapa cara, di antara lain sebagai berikut ini. Yang pertama, pembentukan lembaga anti korupsi. Pembentukan lembaga anti korupsi dapat dilakukan dengan cara mendirikan organisasi independen yang didesignasikan untuk pemberantasan korupsi seperti Ombudsman. Yang kedua, yaitu pencegahan yang dapat dilakukan dengan cara pendidikan dan kampanye. Pendidikan dan kampanye penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama di kalangan pelajar dan masyarakat umum, serta untuk membangun budaya anti korupsi di kalangan generasi muda. Pencegahan yang ketiga dapat dilakukan dengan cara mengembangkan budaya anti korupsi. Membangun budaya anti korupsi melalui pendidikan dan kampanye, serta diharapkan menumbuhkan budaya anti korupsi di lingkungan kerja. Yang terakhir, pencegahan korupsi dapat dilakukan dengan cara mengembangkan kesadaran diri sendiri. Dengan meningkatkan kesadaran diri sendiri akan korupsi dan mengajak diri sendiri untuk berpartisipasi dalam gerakan anti korupsi. Selain pencegahan yang di atas, ada pun pencegahan integritas untuk pejabat publik, pelayanan publik, dan kepemimpinan, dan juga karyawan. Dapat dilakukan dengan cara berikut ini. Yang pertama, dengan cara penerapan nilai-nilai Kementerian Keuangan, yaitu dengan cara menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan. Yang kedua, ada kepemimpinan yang berorientasi pada pelayanan. Pemimpin harus mampu mendorong orang-orang yang di bawahnya berani berjalan di depan dan sanggup bertanggung jawab. Yang ketiga, ada pengembangan budaya kerja yang baik. Pemimpin harus mampu menciptakan budaya kerja yang baik dengan mendorong karyawan untuk berperilaku dengan integritas dan profesionalisme. Lalu yang keempat, ada pengawalan akreditas penjamin mutu.
Pemimpin harus mampu memastikan kualitas pelayanan dengan mengawal program akreditasi penjamin mutu yang telah diraih oleh pengadilan agama. Menyelesaikan tugas dan ujian dengan mandiri. Tidak menyontek, menggunakan jasa joki, atau mencari bocoran soal. Menghargai karya intelektual orang lain, memberikan kutipan sumber dengan benar saat membuat makalah atau laporan. Berani melaporkan kecurangan akademik, melaporkan kepada dosen atau pihak berwenang jika melihat adanya kecurangan akademik, seperti plagiarisme atau suap. Bagaimana Pak? Sudah cair ya kemarin? Terima kasih Pak, udah cair. Saya ada sesuatu. Maaf Pak, kami tidak bisa menerima ini. Pada video tersebut ada tindakan gratifikasi yang mencoba memberikan imbalan kepada karyawan BPJS Ketenagakerjaan agar menerima hasil suap yang diberikan. Namun, karyawan tersebut menolak imbalan yang diberikan oleh tersangka. Hal tersebut menunjukkan sikap integritas yang tegas pada pelayanan publik tentang tindakan anti korupsi. Pemimpin desa yang korupsi untuk kepentingan pribadi adalah perilaku yang sangat tidak etis dan bertentangan dengan tujuan pengelolaan dana desa. Pemerintah perlu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, serta meningkatkan kemampuan perangkat desa dalam mengelola dana desa. Nah, perlu diingat bahwa penggunaan dana korupsi untuk kepentingan pribadi atau untuk bermain slot dan kegiatan lainnya tidaklah etis dan dapat berdampak negatif pada masyarakat. Terutama untuk generasi Gen Z, ini kita harus berhati-hati agar tidak kecanduan untuk melakukan korupsi untuk kesenangan pribadi dengan cara apapun. Korupsi digambarkan sebagai tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh pejabat publik untuk kepentingan pribadi. Bentuk-bentuk korupsi termasuk penyuapan, penggelapan, nepotisme, konflik kepentingan, dan penyalahgunaan wewenang. Untuk mencegah korupsi, Gen Z diharapkan berperan aktif dalam mencegah korupsi, mulai dari diri sendiri dan juga keluarga, dengan cara menerapkan nilai-nilai anti korupsi. Dalam hal ini, mereka dapat menghindari perilaku koruptif lainnya di keseharian, seperti berbohong kepada orang tua atau menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Terima kasih telah menonton video kita sampai akhir. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Jangan lupa untuk pencet lonceng notifikasinya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.